Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di video kali ini saya Ahmad Ansor Salahuddin selaku mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan di semester 7 akan membahas tentang statistika penelitian. Untuk itu, kami harap kepada para teman-teman sekalian agar sekiranya menyimak sampai habis. Oke, pada video kali ini saya akan membahas diantaranya adalah pengertian statistik, terus peranan statistik dalam penelitian, dan selanjutnya jenis-jenis statistik. Oke, yang pertama adalah pengertian statistik. Statistik berasal dari kata state yang artinya negara dalam pengertian yang paling sederhana. Statistik artinya data. Dalam pengertian yang lebih luas, statistik dapat diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka atau data kuantitatif maupun bukan angka, data kualitatif yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan atau diagram yang menggambarkan berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Umumnya, suatu data diikuti atau dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau keadaan tertentu. Kata statistik juga menyatakan ukuran atau karakteristik pada sampel seperti nilai rata-rata dan koefisien korelasi. Oke, lanjut. Contoh data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah kemacetan di Jakarta dipengaruhi oleh buruknya pelayanan transportasi umum. Contoh data kualitatif tersebut menunjukkan kualitas suatu fenomena, yaitu kemacetan dan buruknya pelayanan transportasi publik. Lagi-lagi, kita tidak bisa mengetahui, misalnya, berapa kilometer panjang kemacetan yang terjadi dan sebagainya. Sedangkan, contoh kuantitatif adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah ke angka 15.000 rupiah. Kalimat tersebut bisa digunakan sebagai contoh data kuantitatif. Angkanya jelas di situ, yaitu melemah menjadi 15.000 rupiah. Oke, peranan statistik dalam penelitian. Ada banyak sekali kegunaan statistik dalam penelitian. Di antaranya, menurut Sugiono, pada tahun 2016, statistik memiliki peranan penting dalam penelitian, yaitu sebagai di antaranya 1. Alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Dengan demikian, jumlah sampel yang diperlukan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Yang ketiga, teknik-teknik untuk menyajikan data, sehingga data lebih komunikatif.
Teknik-teknik penyajian data ini antara lain tabel, grafik, diagram lingkaran, dan piktogram. Dan yang terakhir atau yang keempat, alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Dalam hal ini, statistik yang digunakan antara lain korelasi, regresi, tes, ANOVA, dan lain-lain. Oke, lanjut. Peranan statistik dalam penelitian. Sedangkan kegunaan statistik menurut Ridwan pada tahun 2015 adalah sebagai alat untuk yang pertama adalah komunikasi. Ialah sebagai penghubung beberapa pihak yang menghasilkan data statistik atau berupa analisis statistik sehingga beberapa pihak tersebut akan dapat mengambil keputusan melalui informasi tersebut. Dan yang kedua adalah deskripsi, yaitu penyajian data yang mengilustrasikan data, misalnya mengukur hasil produksi, laporan hasil liputan berita, indeks harga konsumen, laporan keuangan, tingkat inflasi, jumlah penduduk, hasil pendapatan dan pengeluaran negara, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah regresi, yaitu meramalkan pengaruh data yang satu dengan data yang lainnya dan untuk mengantisipasi gejala-gejala yang akan datang. Dan yang keempat adalah korelasi, yaitu untuk mencari kuatnya atau besarnya hubungan data dalam suatu penelitian. Dan yang kelima adalah komparasi, yaitu membandingkan data dua kelompok atau lebih. Oke, kita masuk ke jenis-jenis statistik. Jenis-jenis statistik ada 4. Yang pertama berdasarkan orientasi pembahasan. Yang kedua berdasarkan fase dan tujuan analisis. Yang ketiga berdasarkan asumsi distribusi populasi data. Dan yang keempat berdasarkan jumlah variabel yang terikat. Oke, yang pertama jenis-jenis statistik. Yang pertama, berdasarkan orientasi pembahasan. A. Statistik matematika, yakni statistik yang lebih mengedepankan pemahaman terhadap model, rumus-rumus statistika secara matematika teoritis. Penurunan konsep, misalnya uji normalitas, analisis regresi, Galat, dan lain-lain. B. Statistik terapan, yakni statistik yang lebih mengedepankan pada pemahaman konsep, kiat statistika, serta penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu. Yang kedua adalah berdasarkan fase dan tujuan analisis. A. Statistik deskriptif, yakni statistik yang bersangkutan dengan pendapatan pengolahan, analisis, dan penyajian data tanpa adanya benang merah secara umum. Bentuk statistik ini lazimnya dalam tabel, grafik, diagram, modus, dan lain-lain. B. Statistik inferensial, yakni statistik yang prosesnya memungkinkan diambilnya benang merah secara umum terhadap data yang diolah. Oke, lanjut yang ketiga. Berdasarkan asumsi distribusi populasi data. A. Statistik parametrik, yakni statistik yang dilaksanakan menurut model penyaluran normal. Yang B. Statistik non-parametrik, yakni statistik yang dilaksanakan dengan metode penyaluran bebas atau tidak menurut pada model penyaluran normal. Oke, yang keempat adalah berdasarkan jumlah variabel yang terikat. A. Statistik univariat, yakni statistik yang melulu mempunyai satu variabel terikat. B. Statistik multivariat, yakni statistik yang memiliki lebih dari satu variabel terikat. Demikian video pembelajaran statistika penelitian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.